perang. Sejarah manusia nggak bisa lepas kayaknya dari yang namanya perang. Ada yang perang sampai berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun dan bahkan berabad-abad. Tapi ada satu perang nih dalam sejarah yang terjadinya tuh singkat banget, yaitu cuma 38 menit. Perang itu adalah Perang Anglo-Zanzibar, perang antara Kesultanan Zanzibar melawan Kerajaan Inggris. Jadi gini ceritanya. Di sebelah timur benua Afrika ada satu pulau kecil yang namanya Zanzibar. Tepatnya di sini nih, ada di seberang negara Tanzania. Sekarang sih pulau ini emang jadi bagian dari negara itu. Tapi dulu enggak. Dulu pulau ini pernah dikuasai Portugis. Lalu pada abad ke-17, Kerajaan Oman mengusir mereka dan mengambil alih pulau Zanzibar. Waktu itu Oman emang lagi memperluas wilayahnya ke selatan hingga benua Afrika. Tapi karena terlalu jauh dari pusat kerajaannya, pada tahun 1856, Kerajaan Oman melepas Pulau Zanzibar dan Kesultanan Zanzibar pun lahir. Pulau ini lokasinya sangat strategis karena dilewati jalur perdagangan rempah. Maka nggak heran banyak orang dari berbagai bangsa datang ke pulau ini untuk trading. Ada dua hal yang paling banyak dijual belikan di sini. Rempah-rempah dan budak. Ya, emang waktu itu perbudakan masih banyak terjadi dan Zanzibar adalah pusat perdagangan budak yang cukup penting. Oke, mari kita list nih semua kelebihan Pulau Zanzibar. Yang pertama, wilayahnya baru aja merdeka, kesultanannya masih baru nih. Yang kedua, lokasinya strategis, dilewati jalur perdagangan global. Dan yang terakhir, jadi pusat perdagangan, rempah-rempah dan budak laku keras nih di sini. Nah, kira-kira ada nggak negara lain yang pengen ambil alih pulau ini? Ya, sayangnya ada. Siapa lagi nih kalau bukan Kerajaan Inggris? Apalagi saat itu Inggris lagi mempopulerkan kampanye anti perbudakan, menambah keyakinan mereka untuk datang ke pulau kecil ini. Inggris pun datang dan bertemu dengan orang ini, Sultan keempat Zanzibar. Mereka bilang ginilah kira-kira. Sultan Ali, Inggris melihat banyaknya perdagangan budak di pulau Anda ini. Sebagai negara yang anti perbudakan, kami sarankan Anda untuk segera menghapus jual beli budak dari pulau Anda. Karena ya, perbudakan bukan hal yang baik lagi sekarang. Gimana ya Pak? Masalahnya cukup banyak pedagang yang gemar menjual belikan budak di sini. Dan untungnya juga cukup besar. Jadi saya ragu bisa menepati perintah Anda. Oh, tidak masalah Sultan. Tapi tolong jangan salahkan saya ya jika tiba-tiba kerajaan Inggris memblokade laut Anda dan gak ada satupun pedagang yang bisa kesini lagi. Sultan Ali kemudian melarang kegiatan jual beli budak di Zanzibar dan menyatakan Zanzibar sebagai wilayah protektorat kerajaan Inggris. Inggris ini pintar nih karena mereka gak milih untuk mengkolonisasi Zanzibar, tapi lebih memilih sebagai protektorat pulau itu. Bedanya di mana? Kalau koloni itu biasanya diperintah langsung oleh negara penguasa. Sementara protektorat itu diperintah oleh pemerintahannya sendiri, tapi di bawah kendali negara yang lebih kuat. Dalam hal ini Inggris. Ya, pemimpinnya jadi pemimpin boneka gitulah istilahnya. Dan pada tahun 1893, Sultan kelima Zanzibar yang baru, Hamad bin Tuani, dilantik menggantikan Sultan Ali sebelumnya. Nah, ia ini dikenal sangat dekat nih dengan Inggris. Tapi sayangnya, nggak dalam waktu yang lama. Karena dia meninggal secara mendadak. Ada yang bilang sih, ia meninggal saat makan, diracun oleh seseorang. Siapa pelakunya? Ini dia. Khalid bin Bargash, anak Sultan kedua Zanzibar. Setelah kematian mendadak sang Sultan, orang ini nih langsung pindah ke komplek istana beserta para pengikutnya. Ia kemudian mengklaim tahta Kesultanan Zanzibar tanpa persetujuan Inggris. Inggris tentu aja gak suka akan hal ini. Khalid dikenal sebagai tokoh yang benci Inggris dan mendukung perdagangan budak di pulaunya.
Apalagi mereka sebenarnya udah menyiapkan calon sultan yang baru nih, Hamud bin Muhammad, yang pastinya lebih pro dengan Inggris. Agen diplomasi Inggris, Sir Basil Cave, akhirnya mendatangi Khalid dan memberinya peringatan untuk segera mundur dari istana. Tuan Khalid, apa yang Anda lakukan ini sangat berbahaya dan melanggar peraturan yang telah kami sepakati. Inggris tidak akan mengakui kepemimpinan Anda di sini dan memperingatkan Anda untuk segera mundur dari istana sekarang juga. Jika tidak, saya harap Anda sudah mundur sebelum besok pukul 9 pagi. Namun, Khalid mengabaikan ultimatum Inggris dan mengumpulkan 2.800 pasukannya di alun-alun untuk melindungi istana. Kebanyakan sih merupakan warga sipil dan beberapa tentara kesultanan yang memihak padanya. Melihat hal ini, Inggris pun bertindak, turut mengumpulkan tentara dan kapal perang mereka. Total ada 5 kapal perang Inggris datang, berlabuh di pelabuhan Zanzibar dan siap menyerang istana. Anak-anak, wanita, dan para pedagang langsung dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Di malam harinya, suasana sangat mencekam. Begitu hening dan sayangnya tidak ada tanda-tanda Khalid akan mundur. Hingga keesokan paginya masih belum ada tanda-tanda Khalid akan mundur dari istana. Hingga pada pukul 8.55, 5 menit sebelum waktu terakhir habis, Khalid mengirim utusannya. Inggris, kami gak akan pernah mundur dan menyerah dari pulau kami sendiri. Kami yakin kalian cuma menggertak saja dan gak akan pernah berani nembakin kami. Pada pukul 9.02, 3 kapal perang Inggris melepaskan tembakan dengan meriam-meriam mereka, menghancurkan berbagai bangunan yang ada di sana. Pertempuran pun berlangsung secara dahsyat. Di tengah pertempuran, kapal Kesultanan Zanzibar Glasgow Class yang dihadiahkan Inggris kepada Sultan Zanzibar sebelumnya melakukan perlawanan. Kapal perang milik Inggris membalas serangan kapal tersebut dan berhasil membuat kapal milik kesultanan itu tenggelam. Sampai akhirnya pada pukul 9.40 saat istana sudah hancur dan terbakar, Inggris pun menghentikan serangannya. Saat tembakan berakhir, Sultan Khalid ternyata telah melarikan diri. Bahkan ada yang bilang saat serangan pertama dimulai. Inggris kemudian menduduki pulau Zanzibar dan langsung melantik pemimpin boneka mereka, Hamud bin Muhammad, pada sore harinya. Sementara Khalid sendiri berhasil ditangkap oleh pasukan Inggris 20 tahun setelahnya saat berkampanye di Afrika. Ia kemudian diasingkan dan dikembalikan lagi ke Afrika Timur sebelum akhirnya meninggal dunia pada 1927. Dan ya itulah sejarah Perang Anglo-Zanzibar. Perang paling singkat yang durasinya tuh cuma 38 menit. Tapi meski singkat ya, yang namanya perang tetap aja pasti menghasilkan banyak korban jiwa. Dari pihak Zanzibar sendiri, diperkirakan sekitar 500 orang meninggal dunia dalam pertempuran singkat itu. Sementara dari pihak Inggris, korban hanya 1 orang prajurit yang terluka.